warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Bapak dan Guru Haji Lanur Anas Hasri Kiha As-Salati. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Tuan Guru Haji Hasan Basri Kiha As-Salati. Yang sama-sama kita hormati Kepala Desa Semarang beserta perangkat, singkatnya Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin rahmatullah. Acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Darul Hadirin tanggal 24 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah dengan susunan acara pertama yaitu perlombaan. Untuk membuka acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Anwar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan.
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Guru Kiai Haji Al-Anas Asyari Kiai As-Solati, dan sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Guru Haji Hasan Basri Kiai As-Solati yang kami hormati bapak-bapak, para asatidzah, kepala madrasah Sanawiyah Aliyah Nurul Watan, para madrasah Hidayah Nurul Maram Rakatul Watan, para sekolah sepakat SDN satu sepakat beserta dengan guru Ketua Yayasan Aliyah Nurul Watan yang saya hormati, seluruh bapak-bapak pengurus masjid, musola, majelis taklim, desa sepakat yang berhadir yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, hadirat jamaah rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini yang kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang ke-13 Rajab 1445 Hijriah, malam hari ini kita bersyukur masih dapat diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berhadir untuk sama-sama kita melaksanakan peringatan Isra wa Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Darul Mu'adhin. Ya, insyaallah, mudah-mudahan bisa kita melaksanakan kegiatan Isra dan Mi'raj bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kualitas ibadah sholat kita nantinya akan lebih dapat kita tingkatkan, sehingga dalam mengarungi bakal kehidupan kita akan lebih baik. Mudah-mudahan kita semua selalu terus mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan beriman dengan ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam membantu adik anakku. Arab membantu ibu-ibu, ya banyak janda. Kalau dia jawab salam mudah-mudahan cepat laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abdul qasimil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan, dan juga kita sama-sama doakan guru kita, ayah anda, Al-Mukarram Pak Guru Haji Lalu Anas Hasyari, Allahu umarahu fi sihhatin wa afiyah, wa mata'ana bi kulli hayatihi, wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmi sairi masyayikhna fi darain amin. Para pemuka agama, pemuka masyarakat, sesepuh agama, sesepuh masyarakat, para asatiz, para asatizah, Bapak Kepala Desa Sepakat yang sama-sama dihormati dan muliakan, Bapak-bapak Kadus, Ustaz Ali Nurdin, Ustaz Masyhur yang sama-sama dihormati dan muliakan pula. Singkatnya hadirin hadirat kaum muslimin muslimat segera para undangan rahimakumullah. Pertama-tama siap yang kami ngiring membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan kita semua kesehatan, kekuatan, kesempatan, berbagi iman. Sehingga alhamdulillah yang musami boleh hadir, yang musami boleh rawuh di masjid doain yang musami insyaallah penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan kehadiran kerohan kita semua akan menjadikan kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat dan salam kita semua pada beliau akan menjadikan kita diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelum kita lanjut yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dari tadi lihat-lihat ke atas. Masjidnya Masya Allah megah luar biasa. Aku mau naik Deman Jari bahasa Indonesia. Berkaitan dengan masjid yang Musa miliki, yang punya riwayat banyak dijelaskan, ada dalam kitab Majalis Saniyah. Nabi riwayat ini ja'aqamun 'inda sirati maka Rasulullah SAW. Ada sekelompok orang datang ke titik Siratal Mustaqim. Sekelompok orang ini ingin menyeberang menuju surga. Jadi nanti di akhirat semua orang yang masuk ke dalam surga harus melewati
Jadi yang bernama Siratal Mustaqim. Nah, sekelompok orang ini begitu sampai di dekat jembatannya, waktu itu semuanya berhenti. Akhirnya saling dorong. Antum yang duluan, Sida dulu, kamu yang duluan. Tidak ada yang berani lewat di Siratal Mustaqim. Karena bagi orang yang tidak selamat, bagi orang yang amal ibadahnya sedikit, jadi Siratal Mustaqim ini kelihatan sangat kecil. Bahkan ada yang menceritakan jadi Siratal Mustaqim itu sekecil wudu dibagi 7, dan masuk akal. Tapi kalau orang yang banyak amal ibadahnya, bisa jadi tidak melewati tapi lewat atas. Nah, orang-orang ini tidak ada yang berani lewat, saling dorong, antum yang duluan, semuanya tidak ada yang berani. Ribut akhirnya. Saya takut, karena kalau jatuhnya ke menteri oleh tidak Siratal Mustaqim dan neraka tiba. Kalau jatuh ke neraka, jatuh bangku, tidak ada tali, tidak ada yang lain nolong juga tidak ada. Nah, akhirnya datang malaikat Jibril alaihissalam. Nabi bahasa malaikat Jibril alaihissalam, hayya murus siratal, silakan kalian lewat di Siratal Mustaqim. Nabi jawaban orang-orang ini, nahnu khafun, kami semua takut kalau sampai terjatuh ke neraka. Akhirnya ditanya oleh malaikat, kaifa tamurul bahra fid dunya? Kalau dulu ketika kamu masih hidup di atas dunia, bagaimana caranya kamu menyeberangi lautan? Kaifa tamurul bahra al-amiqa fid dunya? Bagaimana cara menyeberang di laut yang dalam waktu kamu hidup di dunia? Orang-orang ini menjawab, namun disukuni. Kalau di dunia ada namanya kapal. Kapal menyeberang atau sampan minimal. Kalau di dunia ada kapal, tapi di sini mana ada kapal di neraka. Nah, akhirnya Allah. Kalau begitu tunggu saya sebentar, kata malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat bilang hanya sebentar saja. Tiba-tiba dia balik masjid yang di bawah. Nah, termasuk masjid kita ini, masjid Nabi Darul Muhajirin. Ini akan menjadi pesawat kita nanti menuju surga. Hanya begitu malaikat sampai, dia lepas masjidnya. Irkabu untuk malaikat. Nah, silakan naik ke atas masjid ini jadi kendaraan kita menuju surga. Berlomba-lomba yang ada di dusun ini datang naik. Dia stop dulu sama malaikat. Sebentar. Kalau disuruh naik, malah di stop. Kata malaikat, yang paling dulu naik, yang paling banyak amalnya. Tak paling dulu sumbang. Yang paling banyak amalnya masuk ke masjid ini itu yang prioritaskan. Dicek yang paling banyak amal ibadah sumbangannya Bapak Bupati ternyata. Ada nama Bapak Bupati, ada Pak Gubernur, Pak Camat, terus tapi kalau Pak Bupati kan uang negara dia pakai udah masuk, berarti kita yang duluan bisa masuk. Jadi yang sumbangannya sedikit dicek ini cuma 1 sak semen sumbangannya. Di tangganya duduk di sana, nggak boleh masuk ke dalam karena sumbangan sedikit. Makanya kita membangun masjid, membangun musala, yaitu kita membeli tiket menuju surga. Yang paling banyak sumbangannya, ibu bapak sekalian pasti pernah naik pesawat. Sampun naik pesawat. Di pesawat itu ada namanya kelas bisnis atau bisnis kelas. Kalau yang jurusan
luar negeri, nah itu bagus-bagus. Semakin besar pesawat, semakin jauh dia terbang, kelas bisnisnya semakin bagus. Kalau dulu banyak kelas bisnis yang ekonomi yang non domestik, tapi sekarang agak kurang. Kenapa? Karena perjalanan pendek tidak perlu pakai bisnis. Kalau dulu ada. Apa bedanya kelas bisnis dengan kelas ekonomi? Kelas bisnis itu porsinya lebih bagus. Waktu saya coba dulu Mas Haji ya, ada tombolnya, alat pencet, gambar naik, lontar naik, ada gambar pinggang, langsung bisa tidur. Itu namanya kelas bisnis. Begitu kita dulu langsung datang pramugarinya, bapak mau minum apa, mau kue apa, disuruh pilih. Kalau yang kelas ekonomi, nanti kita dikasih minuman, udah lama kita duduk. Itu yang ke luar negeri. Kalau yang di kosan dekat-dekat, ada dikasih minum. Kalau mau minum disuruh beli. Itu yang kelas ekonomi. Kenapa fasilitasnya lebih baik? Karena dia beli tiketnya lebih mahal harga tiketnya. Kalau misalnya kita beli tiketnya harga 1 juta, dia 2 juta harga tiket, 2 kali lipat. Yang keluar negeri, kalau harga tiketnya 15 juta, dia sampai 30 juta harganya. Makanya servisnya lebih bagus. Ternyata yang nyumbang di masjid pun sama. Yang banyak sumbangannya paling dulu disuruh masuk oleh malaikat. Yang sedikit itu oleh batu nonton. Nah, tapi yang ya kok nyangklet kok sejauh doang, nggak setarik nyala tarik. Kayun ibu-ibu mau lebih dalam lebih bagus tempatnya nanti ke surga. Bila sudah nyumbang. Berapa sumbangan yang masuk di masjid ini? Jadi 9-10. Masih banyak kesempatan. Jadi ini akan menjadi kendaraan. Makanya dalam sebuah riwayat dijelaskan, ahli surga itu ada beberapa cara masuknya ke dalam surga. Yang pertama, orang yang masuk surga itu kal-barqil khatib, secepat kisah. Namanya kisah. Seperti kilat, itu nama kisahnya. Seperti kilat. Baru atau kedipan mata langsung di surga. Yang kedua, rihul asif, secepat angin yang berhembus. Ibu mau pilih yang pertama atau yang kedua? Ya, bapak-bapak yang mau pilih yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang pertama, sumbangannya 5 sak, mau nggak saya? Kalau yang pertama mungkin kita maju, itu golongan Anbiya wal Mursalin, para nabi dan rasul. Yang kedua mungkin para aulia, para syuhada wal shalihin, orang yang mati syahid juga. Berani dikirim ke Palestina selama mati syahid. Saya tidak berani. Masih malu kita masuk golongan pertama pun yang kedua. Tapi ada golongan yang ketiga, Tokuyuri atau Tokoyoti, seperti pakai pesawat. Nah, ini bisa kita masuk lewat golongan yang ketiga masuk surganya seperti naik insan sama. Mau naik golongan ketiga? Perbanyak sumbangannya di masjid, insya Allah seperti pesawat yang perginya ke surga. Nah, jadi orang golongan yang ketiga ini begitu sampai di surga, dia nanya ke malaikat. Waktu saya masih hidup di atas dunia, ya malaikat, saya selalu dengar di pengajian kalau ada namanya titik siratal mustaqim. Jadi saya buka lihat itu, begitu banyak sampai surga. Malaikat bilang, oh kalau antum kan naik masuk ke surga itu dengan cara pakai pesawat, kan nggak kelihatan kan matanya ada di bawah. Sama seperti ke Suramadu misalnya kan.
kan ada jembatan. Tapi kalau lewat udara, kita tidak tahu kalau di bawahnya ada jembatan. Nah, selain yang tiga ini, ada yang pakai mobil, surga. Ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang merangkak. Begitu merangkak jatuh, nah itu yang bahaya. Jatuhnya kita ke neraka tergantung dosa kita di atasnya. Kalau dosanya sedikit, nah sebentar kita di neraka. Kalau dosanya banyak, dia akan berada lama di dalam neraka. Jadi contohnya kalau di dunia, pakaian kita ini kalau terkena kotoran sedikit masih bisa disucikan, benar nggak? Nah, di sini kotor, bisa kotor, terkena atau apa sih? Bisa kita cuci saja, sedikit saja, masih bisa kita pakai kemana-mana. Tapi kalau karena kotorannya banyak, apa bisa dicuci yang sedikit juga bisa. Kalau bahasa Arab pintu namanya. Jangan kalau masih ada yang masih ingat namanya pintu. Nah, karena sedikit tahu pintu, mencolok. Kalau di sini nggak tahu namanya. Karena dia sedikit bisa dipintung dan bisa kita pakai kemana-mana. Tapi kalau banyak tidak bisa dipintung, harus dicuci. Misalnya sudah dicuci, tidak bisa juga hilang, harus disikat. Kalau sudah disikat, tidak bisa juga hilang kotorannya, harus direndam. Besok diangkat. Itu pakaian kita. Nah, kira-kira seperti inilah nanti kita dimakan. Alhamdulillah. Dibawa golongan pertama, bagaimana dia dosanya? Oh, masih ada sedikit ya Allah. Kalau gitu, nah sampel saja di neraka, dipintung saja di neraka. Kalau misalnya kedua di bawah, nah ini lebih banyak, nggak bisa sudah dipintung ya Allah. Kalau itu cuci dia, dicuci tapi di neraka. Nah kemudian yang ketiga ini sudah dicuci nggak bisa juga, harus disikat ini apa? Itu disikat biar cepat bersih dosanya. Misalnya sudah disikat masih juga aman dan besok diangkat di neraka. Tapi kan sehari di akhirat 10.000 tahun di dunia. Alhamdulillah min zalik. Nah para jemaah sekalian, mudah-mudahan masjid kita ini dalam jangka waktu yang tidak lama nanti akan selesai dengan sumbangan. Mudah-mudahan hasil pertaniannya melimpah, rezekinya bertambah dan barokah sehingga menyelesaikan masjid ini tidak terlalu lama. Amin ya rabbal alamin. Nah para jamaah sekalian, kita beranjak ke acara intinya yaitu nuzul al-Isra Mi'raj dengan Nuzul Quran wa Isra. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kayaknya usahanya sudah nggak tahan dia bertemu dengan bulan Ramadan. Makanya peringatan nuzul, sudah diperingati nuzul lagi dia bilang. Kita juga ikut terbawa. Jadi mudah-mudahan barokah kita mengadakan acara Isra dan Mi'raj ini, kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah para jemaah sekalian, nah, jadi sesuai dengan yang diterima oleh Rasulullah SAW, ibadah sholat satu-satunya ibadah yang paling banyak membersihkan dosa itu sholat. Dari sebelum kita melaksanakan sholat, dosa sudah banyak dibersihkan. Makanya sholat ini ibadah yang paling utama, paling cara Rasul menerimanya. Semua ibadah yang diterima, kewajiban yang diterima oleh Rasulullah lewat perantaraan malaikat Jibril. Ini ayatnya. Puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Zakat malaikat yang bawa ayatnya. Haji malaikat yang membawa ayat perintahnya. Tapi kalau sholat, Allah langsung memanggil Rasulullah SAW. Itu menandakan sholat ini adalah ibadah yang paling utama dan paling utama dan terutama. Jadi ibadah yang paling banyak membersihkan dosa adalah sholat. Dari belum kita mulai sholat, kita duduk. Begitu kita cuci muka,
dosa yang masuk lewat pandangan mata tadi pagi sampai siang sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjatuhannya air wudhu, maka berjatuhan juga dosa kita. Jadi pagi-pagi ibu-ibu sudah melotot pada suaminya, bikinkan kopi kita lagi sibuk enggak kopi kan, itu kan nggak bagus. Sebentar, itu kan ngomongnya yang halus sama suami. Ini gara-gara nggak sabar dia sering melotot. Dia bang, kita dari subuh nggak pernah tidur. Biasanya ibu udah ada yang tidur habis subuh. Yang biasa tidur bapak bang, benar kan bu? Hah? Suaminya sering tidur pagi. Kalau ibu nggak ada. Kenapa? Karena dia nyapu, meriak, ranyang, meroyak, peronak, sarang. Kalau di bahasa lokal. Yang kerjakan itu siapa? Ibu-ibu semua. Kalau bapak-bapak kan, ibu-ibu semuanya yang kerjakan. Nyapu, meriak, peronak, meriak, ranyang, ngelak. Apa ya? Ngelak, ya bapak-bapak karena nanti beliau sedih ngasih nyapa kadang-kadang ibu nggak sabar masing-masing nyapa itu nggak baik, itu dapat dosa. Tapi begitu kita wudhu kumur kita keluarkan airnya, dosanya mengalir seperti air wudhu kita yang berjatuhan. Kemudian kamu mulai ibu-ibu, oh kalau itu kita punya alasan, tetapi untuk semakanya makmur dulu, dia dosa yang lalu, ada dosa yang boleh seperti itu. Jadi dosa kita itu sebelum mulai sholat sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang lewat tangan, begitu cuci tangan, berjatuhan air wudhunya, berjatuhan juga dosa-dosa kita. Semua anggota badan yang kita basuh, maka semua dosa yang terkait dengan anggota badan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau yang melaksanakan sholat. Dalam sebuah riwayat ketika kita melaksanakan tahiyatul masjid, apa namanya? Duduk tahiyat. Dalam sebuah riwayat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu pohon. Nama pohonnya At-Tahiyat. Nah, apa nama pohonnya? At-Tahiyat. Nah, pohon ini punya dahan. Di dahannya ini ada seekor burung. Seekor burung yang, nah begitu burungnya namanya Al-Muwaffaq. Di bawah pohon tersebut ada kolamnya. Namanya Al-Mubarakah, nama kolamnya. Pohonnya namanya At-Tahiyat, burungnya namanya Al-Mubarakah. At-Tahiyat Al-Mubarakah Salatu Thayyibah. Nah, kolamnya namanya Thayyibah. Pohonnya namanya At-Tahiyat, burung yang di dalamnya namanya Al-Mubarakah, telagannya namanya Thayyibah. Setiap ada orang membaca At-Tahiyatul Mubarakatuh Salawatu Thayyibah, langsung turun burung ini. Turunnya itu ke kolam, menyelam dia. Kemudian dia bangun. Setelah dia bangun kan basah sayapnya, dia dibas-baskan kerak, maka airnya itu kemana-mana. Air yang keluar yang dia bebaskan semuanya dijadikan oleh Allah menjadi malaikat. Apa tugas malaikat ini? Yastaghfiru liman qala at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibah. Itu ditugaskan oleh Allah untuk memintakan ampun pada siapapun yang membaca at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibah. Berarti siapa yang orang sholat saja membaca tahiyat? Ada orang yang duduk-duduk di pinggir jalan baca tahiyat? Tidak ada. Kalau orang tidur, orang sholat aja yang baca tahiyat. Jadi semua malaikat
berapa kali kita baca tahiyat sehari semalam? Penasaran ibu-ibu, berapa kali baca tahiyat sehari semalam? Ya? Berapa? Kurang keras suaranya. Ibu-ibu ini berapa? 10. Coba kita hitung. Zuhur 2, Asar 2, Maghrib 2, Isya 2. Berarti subuh 2 kali. Berapa kali baca tahiyat? 9. Yang wajib 5. Tahiyat akhir yang wajib. Kalau tahiyat awal sunnah. Seandainya kita lupa melakukan tahiyat mudah kedua, tiba-tiba berdiri, tidak boleh kita kembali dulu. Kalau kita kembali dulu, batal sholatnya, ditangguh pula. Karena duduk tahiyat itu yang pertama sunnah, berdiri wajib. Sudah mengerjakan yang wajib, kembali ke yang sunnah, nah batal jadinya. Jadi kalau lupa duduk tahiyat awal, jangan kembali. Kalau ada imam yang lupa, jangan ditegur. Jangan dulu, biarkan saja imam yang berdiri. Tapi ada imam yang ditegur, karena imamnya negur terus itu. Subhanallah, kembali imamnya, batal sholatnya. Tapi ada imam baru pertama kali dijadikan khatib, dijadikan imam sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu kan sunnah ayatnya Sabihis. Yang kedua hal ada itu disunahkan karena dia pertama kali jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan baca ayatnya karena saking konsentrasi di ayat yang disuruhkan. Rakaat pertama Sabihis sunnah, rakaat kedua lupa dia baca Fatihah langsung hal ada di sadiqin itu sama makmumnya. Subhanallah, apa yang saya lupa dia ulang, mungkin terlalu panjang ada jamahnya, itu oleh makmumnya karena dia baca hal ada dia lupa. Walduha wal laili idza saja. Subhanallah, imamnya masih panjang juga. Diluar lagi ayatnya. Qul huwallahu ahad. Subhanallah. Banyak salah terus ya. Ada jamaah belum baca Fatihah kata ibu makmumnya. Belum baca Fatihah. Memang nggak bisa ada yang seperti ini. Masya Allah. Nah, jadi intinya jangan itu imam yang salah kalau lupa dulu dan jadi berapa kali itu tahiyatnya? 9. Itu di sholat fardu 9. Bagaimana? Kalau 9 kali kita tahiyat kemudian berapa ribu, berapa juta malaikat yang Allah ciptakan untuk kita yang bertugas untuk mengingatkan ampun kepada orang yang sholat. Itu di sholat fardu. Belum lagi kalau sholat kalimatnya, belum lagi kalau ditambah dengan sholat duha, sholat tahajud yang lain. Makanya sholat ini paling cepat, paling ibadah yang mengangkat derajat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun orang-orang kalau ada dianggap jadi wali tapi tidak sholat, jangan percaya. Jangan percaya kalau dia meninggalkan sholat. Ingat, sholat itu adalah penyambung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya para jemaah sekalian, yang ketiga, setelah selesai sholat juga masih dijanjikan dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah yang bersabda. Kata Rasulullah dalam hadisnya, siapa yang baca Subhanallah setelah selesai sholat fardu, baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali,
jumlahnya 99. Kemudian dia sempurnakan menjadi satu dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dzunubuhu wa in kana mithlu zabadil bahri. Orang yang zikir tasbih selesai sholat fardu akan diampuni dosanya sekalipun dosanya seperti buih yang ada di lautan. Kita namanya buih kan? Bahasa Lomboknya makhluk dari segala. Jadi itu banyak dosa kita, tapi kita zikir aja selesai sholat, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, itu janji Allah terhadap orang yang melaksanakan sholat. Dosanya sebelum sholat dosanya dibersihkan. Ketika dia sholat, selesai dia sholat masih juga dijadikan dosanya. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj dibawakan alat pembersih dosanya. Kalau kita ibu-ibu yang menyucikan alat itu rinso, tapi nama alat pencuci yang paling bersih depan mah rinso atau dak atau bom namanya macam-macam gitu. Nah itu tergantung harganya. Kalau harganya semakin mahal, maka baju kita akan semakin bagus, semakin bersih dan wangi. Begitu juga sholat itu yang paling tinggi membersihkan dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang berkaitan dengan fadilah Isra dan Mi'raj nanti kita dengarkan langsung pada guru kita dan Muhammad Haji dan Mahfud. Nah, ini terlalu panjang. Jadi sekali ini yang saya sampaikan. Allahumma muwaffiqul hadi dan sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.